setelah lahir anak kami, Aksai Gionino. Oke, ini alhamdulillah lahirnya juga secara normal. Dan ya beratnya berapa? Beratnya 2,9, panjangnya 48 ya. Dan alhamdulillah bisa lahir secara normal gitu. Lahir jam berapa? Jam setengah 12 ya? Ya gitu, setengah 12 gitu. Oke, Aksa itu, dan gue yang ngasih nama ya. Memang dari semuanya gue yang ngasih nama. Maaf emang. Iya. Oke, Aksa itu artinya langit gitu ya. Ya kalau gue sih, mama kan masih ada turunan India gitu. Jadi ya mungkin dari arti nama tersebut itu ya semoga hidup dia nantinya ke depannya itu akan sesuai dengan mimpinya setinggi langit itu. Gitu. Amin. Dan alhamdulillah gitu sampai akhirnya semua fase itu udah kita lewatin bersama gitu, sampai akhirnya udah lahir lah baby Akse. Ya, kalau kerja sama sih, karena kan suami kan posisinya kan syuting, kebanyakan di luar. Terus aku kan juga ibu rumah tangga di rumah aja. Jadi di rumah itu kan ada yang bantuin juga, kebetulan mbaknya. Terus kalau soal Dedi ngurus anak nanti mungkin after pulang syuting kali ya. Makasih loh mama. Makasih. Jadi bisa bantu gitu. Oke, ini banyak banget ceritanya perjalanannya. Seperti mungkin ada beberapa teman-teman juga yang udah tahu ya gitu. Kalau kemarin gue bukan musibah, cobaan kali ya gitu. Cobaan dari Allah gitu. Kalau di rumah gue waktu itu hampir semuanya terpapar COVID. Yang tidak itu hanya gue dan adik gue aja gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu. Terus jujur ya gitu, kemarin sih dibilang stres ya gitu. Sampai dokter saya pun juga ikut stres. Iya. Karena jujur selama Eca COVID ya gitu, dan mungkin buat ini juga info juga buat teman-teman, ternyata kita nggak bisa nyepelin yang namanya COVID gitu ya. Dan gue benar-benar udah ngerasain banget gitu, karena keluarga gue semuanya gitu, mulai dari mama, mbak, anak-anak gue juga, istri yang kondisinya lagi hamil dan tidak bisa minum obat juga kan dok ya gitu. Iya. Nggak boleh minum obat itu karena mungkin agak berat ya dok. Ya antivirusnya sih yang jelas sebaiknya dihindari ya. Dihindari ya gitu untuk ibu hamil ya gitu. Makanya jadi karena Eca tidak bisa minum ya itu obat tersebut, jadi untuk kesembuhannya mungkin agak lebih lambat ya dok ya bahasanya. Iya, tapi alhamdulillah sih kemarin termasuk yang gejala ringan ya. Ya gitu. Gitu, tapi tetap aja kan. Iya, tetap aja. Tetap aja gitu. Kalau Demam-demamnya. ya kalau dari gue kan sebagai orang awam kan, kalau misalnya udah ya dengar istri kondisi hamil, COVID pula gitu, stres juga. Karena gue juga harus kerja juga gitu, gue harus syuting gitu. Jadi wah sempat kena sih ya gitu, agak sedikit ya gitu. Gitu di lokasi, tapi alhamdulillah sih dapat support semua dari teman-teman di lokasi, mulai dari perjuangan luar biasa banget gitu. Ya, mulai dari kontraksi ya, dari jam 2 pagi ya. Terus juga sampai rumah sakit itu jam berapa ya? Jam 9. Jam 9.25. Ternyata udah pembukaan 4 ke 5. Dan alhamdulillahnya lahirnya nggak lama, jam setengah 12 siang gitu. Oke, jadi posisinya waktu itu malam tersebut ya, malam sebelum hari H. Gue pulang syuting jam 2 ya. Pulang syuting jam 2 malam. Terus akhirnya gue nidurin anak gue yang kecil karena kita udah pisah kamar. Karena kan bisa ranjang kan, bisa kamar? Bisa kamar. Amit. Enggak, bisa kamar kita udah total udah 2 minggu lebih ya, 2 mingguan lah gitu, 2 minggu lebih lah gitu. Jadi Eca kan di kamarnya sendiri gitu. Terus gue lagi nidurin si Kan, dia baru tidur setengah 5 subuh gitu. Setengah 5 subuh dia baru tidur. Terus gue ke balkon gitu, terus gue liat kamar loh, kok kamar nyala lampunya gitu. Sedangkan walaupun kita serumah, tapi tetap gue masih jaga jarak ya gitu. Jaga jarak dengan Eca karena mau bagaimanapun kan ada tanggung jawab yang harus gue kerjakan, yaitu pekerjaan gue gitu. Jadi ya supaya teman-teman gue di lokasi juga tenang ya gitu. Dan gue setiap hari juga harus swab juga gitu. Terus pas gue buka, kamu ngapain kok belum tidur gitu. Ternyata dia ngitungin kontraksi ya dok ya gitu. Betul. Terus ngirimin ya? Terus saya lihat kayak udah reguler banget kan. Terus udah nih kayaknya udah waktunya ke rumah sakit. Disitulah kita kepikir, wah ini mudah-mudahan udah negatif nih. Ternyata beneran kirim antigen negatif. Oh yaudah antigen negatif, terus PCR di sini. Alhamdulillah. Ya sampai situ lah gitu fasenya. Terus pas yang lucunya tuh adalah
mau bagaimanapun kan kita sebenarnya sih mau lahir normal atau sesar tetap sama aja sebenarnya dok, kayak gitu sebenarnya sama aja. Cuman kalau kita kan berharapnya normal gitu, kita berharapnya normal. Dari kita berharap normal dari periksa bulan pertama sampai bulan ke 8 ya dok? 8 itu kan apa tuh air ketubannya di angka 13 gitu, bagus gitu. Ini kan gue kembali lagi ya, gue sebagai orang awam gitu. Terus tiba-tiba karena Eca COVID ya gitu, kena COVID terus demam pula gitu, akhirnya air ketubannya di angka 3 yang itu bikin, dan ada beberapa yang lain ya, hal yang lain dok ya gitu, yang ibaratnya membuat kita kayak pilihannya adalah harus sesar gitu. Nah setelah sesar terus ya udah gitu, kita ke rumah sakit gitu di hari H tersebut, ya udah ditanya dokter Opjin yang di bawah, belum ketemu dokter Nisa kan gitu. Ya kan ketemu dokter yang di bawah gitu. Ini Mas Eza mau lahir secara normal atau ini nih gitu, sesar istrinya gitu. Ya gue jawabnya sesar gitu kan gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa-periksa lagi sama perawatnya, terus keluar balik lagi sama dokternya, Mas Eza ini sayang banget gitu, buat apa sesar? Emang kenapa? Takut ya? Takut sakit ya katanya. Terus gue jawab ya enggak dok, ini udah anak ketiga. Kata dia gitu. Dok ini udah anak ketiga loh. Terus kenapa gitu ya? Udah gue jelasin yang sebelum-sebelumnya. Terus dokternya bilang, dan akhirnya udah komunikasi juga sama dokter Nisa, dan akhirnya ya udahlah kita secara lahir normal aja. Akhirnya normal gitu. Jujur sih gue Ya, kenapa? nggak nyangka ya gitu. Gue nggak nyangka gitu. Gue ngerasa gue masih umur segini, terus anak gue udah 3 alhamdulillah gitu. Tapi ya memang ini yang udah gue konsepin juga sih sebenarnya gitu dari sebelumnya. Gue berharap di saat gue udah masuk kepala 3, ya anak gue udah 3 gitu. Jadi dan setelah itu mungkin akan nambah lagi nantinya gitu. Nanti. Nanti. Banyak buat yang kayak komplain. Siapin kalau Oke ya. Jujur sih gue gimana ya gitu, tapi tetap lah karena udah ada Nicole, anak gue yang pertama, udah ada Khan juga yang kedua, udah banyak perubahan lah ya gitu yang gue rasain gitu untuk menjadi seorang ayah gitu. Terutama dengan adanya Akse ini, gue berharap ya semoga semakin indah gitu, kehidupan kami ya gitu, kehidupan kami udah kita lewatin ya gitu. Mungkin juga ada beberapa hal yang kalian juga tahu gitu yang udah kita lewatin, dan itu berat sekali gitu. Rintangan itu gitu, bukan kerikil lagi tuh, udah kayak batu kali ya menurut gue ya gitu, yang kita terjang ya gitu, kita lewatin semua bersama gitu, dan alhamdulillah ya udah gitu, alhamdulillah sampai sekarang ya ini salah satu hadiah dari Allah lagi gitu ya buat kami gitu. Coba tuh kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi sih ini hal yang sangat luar biasa sekali, dan gue juga nggak tahu kenapa mulai dari pekerjaan gue juga sekarang diterima sekali sama penonton juga ya gitu, penonton setia gitu, alhamdulillah banget gitu. Jadi ya udah banyak banget hal yang sangat gue syukurin saat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.